Selamat datang dan selamat beribadah di GKP MBC Kota Batu. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan saudara seiman dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya seberapa kita yang ada itu tidak membatasi hadirat Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Katakan amin. Kita percaya 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir, amin. Itu sebabnya pagi hari ini karena Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita bawa korban syukur yang terbaik bagi Tuhan karena Dia ada di tengah-tengah ibadah kita. Dia yang akan disenangkan melalui pujian penyembahan kita. Mari kita mau membuka hati kita. Kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang dalam tahtanya yang kudus. Kita bawa hati kita di dalam tahtanya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Biarlah ini menjadi bukti bahwa iman kita di dalam Dia tidak tergoyahkan. Ini menjadi bukti bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita sungguh-sungguh percaya akan kuasanya dalam hidup kita. Bahwa Ia telah mati, dibangkitkan dari antara orang mati, menyelamatkan setiap kita. Mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari bisa maju agak ke depan lagi, biar memberi kesempatan yang lain untuk datang bergabung bersama kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Dia. Hanya Dia yang layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan.
ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, termegah, termegah, pujian ku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan, mulia, mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami hanya bagi-Mu, Kau Raja mulia. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujian ku berikan. Kau buatku terpana,
bagi anak domba Allah yang duduk di tahta yang berkuasa selamanya. Ini pujian penyembahan kami hanya bagimu Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami tolak, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Allah, otoritas Allah saja yang ada mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, amin. Ada sukacita? Amin. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian pilihanku. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa kita. Amin. Woo!
turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui seluruh dosaku Tuhan, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari sama-sama dengan saya katakan, tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Murid Tuhan, haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala pada hari ini bertemakan hubungan ikat janji. Biarlah kita akan belajar bersama-sama, akan menerima kebenaran firman Tuhan tentang apa itu hubungan ikat janji. Maka dari itu Tuhan, Yesus, kebenaran-Mu lah pilihanku. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin membuka hati kami, untuk membuka mata kami untuk melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang kami kenal. Ini kami Tuhan, kami ada untuk menjadi penyembah. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku.
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini kami Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku Biarlah pujian ini pagi hari ini ya Tuhan sebagai bukti bahwa kami hamba-hambamu, kami rindu mengenal Engkau lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi dengan iman kita katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sungguh hati kami melimpah dengan penuh ucapan syukur. Pagi hari ini Tuhan, Engkau
Engkau yang tahu kedalaman isi hati kami. Kami rindu terus dekat dengan Engkau Tuhan. Kami rindu sama seperti Raja Daud yang berkata, lebih baik 1 hari di dalam pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu dekat dengan Engkau. Kami rindu melekat dengan Engkau, karena Engkaulah pokok anggur yang benar di dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami mau menawan segala pikiran-pikiran manusia. Segala hasrat duniawi ini Tuhan kami tawan di dalam nama-Mu. Biarlah pikiran Kristus yang ada dalam pikiran kami. Biarlah hati Tuhan yang ada di dalam hati kami pagi hari ini Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan pagi hari ini itu benar-benar tertanam dalam setiap hati kami. Dan kami diubahkan oleh firman-Mu. Dan kami dapat menghasilkan buah dari pertobatan kami ya Tuhan. Berkati kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Tanpa Roh-Mu dalam hidup kami, semuanya akan sia-sia. Biarlah hikmat dari Tuhan, otoritas wibawa Allah, urapan Tuhan turun atas setiap kami. Berkati kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau sambut firman-Mu bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan pagi hari ini. Yes. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan. Apa kabar? Ada sukacita, amin? Ada sukacita, amin? Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita pagi hari ini. Katakan amin. Saya percaya Tuhan yang sedang melawat setiap kita pagi hari ini. Katakan amin. Amin. Itu sebabnya mari kita datang dengan hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita percaya pagi hari ini kita akan mengalami lawatan Tuhan. Pagi hari ini kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui puji-pujian dan melalui firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita baca bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kembali lagi dalam gereja kita, di setiap tahunnya ini adalah hal yang wajib untuk kita terima, yaitu kita akan belajar bersama-sama tentang filosofi dari gereja kita. Kita tahu bersama bahwa kita punya 5 filosofi dalam gereja kita. Filosofi yang pertama adalah ketuhanan Yesus Kristus, yang kedua adalah hubungan ikat janji, yang ketiga apa? Mentalitas kerajaan Allah, yang keempat memberikan yang terbaik, yang kelima pengabdian diri. Kelima filosofi ini harus tertanam dalam hati kita. Dan tidak sebatas tertanam dalam hati kita, kita juga harus membuktikan di dalam hidup kita, di mana kita hidup berjemaat dan juga kita hidup sebagai keluarga Allah. Kelima filosofi ini menjadi landasan dalam pelayanan kita. Kelima filosofi ini menjadi dasar di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi gereja yang kuat, gereja yang visioner, gereja yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh kebenaran-kebenaran yang palsu hari-hari ini. Kita menjadi gereja yang menuju kepada visi. Kita bergandengan tangan bersama-sama mengarah kepada visi yang Tuhan taruh di dalam gereja kita. Amin. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar kembali lagi, sekali lagi, tentang hubungan ikat janji. Saudara, kalau bicara tentang hubungan ikat janji, ini sama halnya dengan sebuah pasangan ya, pasangan suami istri. Saya ingat dulu waktu menikah dengan Kak Ayu, kita ada hubungan ikat janji. Kita janji setia sampai maut yang memisahkan kita,
Ya mungkin Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah menikah juga mengalami hal yang sama. Ada ucapan ikat janji sebagai bukti bahwa kita mau hidup sampai maut yang memisahkan kita. Walaupun nanti ada masalah terjadi, ada persoalan di dalam membangun hubungan, suatu ikat janji itu terjadi, kita tetap bersama-sama. Hanya maut yang bisa memisahkan kita. Itulah hubungan ikat janji, tidak sebatas kata-kata. Waktu itu kami mengucapkan beberapa kata-kata. Kalimat-kalimat yang menunjukkan bagaimana kita, seorang mempelai laki-laki dan juga mempelai perempuan, mengungkapkan bahwa ada ungkapan ikat janji. Namun tidak sebatas sampai di situ, melalui ungkapan-ungkapan saja. Tetapi harus dibuktikan, harus dinyatakan, harus direalisasikan di dalam di mana kehidupan keluarga, menjalani kehidupan hubungan suami istri, dalam rumah tangga, ada hubungan ikat janji yang ditunjukkan melalui tindakan-tindakan yang nyata. Itulah hubungan ikat janji. Nah, di dalam hal pelayanan pun demikian. Ketika kita membangun sebuah hubungan ikat janji dengan saudara seiman di dalam satu pelayanan, ada hubungan ikat janji, tidak sebatas kata-kata, tetapi ada tindakan-tindakan yang nyata, yang menunjukkan bahwa kita sedang berada di dalam hubungan ikat janji. Kesetiaan terhadap kasih persaudaraan. Di dalam jemaat lokal, sebentar lagi gereja kita akan menjadi gereja lokal, gereja yang mandiri, yang selama 8 tahun status kita adalah pos PI. Dan nanti di minggu ketiga ini akan ada pentabisan dan gereja kita akan menjadi gereja yang mandiri. Amin. Nah, kasih persaudaraan di dalam jemaat lokal ini merupakan hal yang harus kita pelihara dengan sungguh-sungguh. Hal yang harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Menjaga dan memelihara hal ini tidak mudah tersinggung, tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi benalu di dalam pelayanan kita, tidak menghasut hal-hal yang negatif kepada jemaat yang lain. Walaupun banyak tantangan di dalam pelayanan kita, walaupun ada banyak sekali rintangan di dalam pelayanan kita, tapi kita sama-sama saling menjaga hal ini. Kita sama-sama saling menopang, saling mendoakan, tidak menebarkan kata-kata yang negatif, tidak menghasut jemaat yang lain untuk menghakimi jemaat yang lain. Itulah hubungan ikat janji, tidak sebatas kata-kata. Tapi ada tindakan-tindakan yang nyata yang harus kita pelihara dengan sungguh-sungguh. Itulah hubungan ikat janji. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, untuk mencapai visi yang Tuhan taruh di dalam pelayanan kita, untuk mencapai visi, meraih visi menuju kepada visi yang Tuhan taruh di dalam hati kita dalam gereja ini, perlu adanya kita bersama-sama, bergandengan tangan, saling menguatkan, saling mendoakan, saling support, saling mendorong, sehingga kita bisa mencapai visi yang Tuhan taruh di dalam pelayanan kita, di dalam kota ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kepada jemaat lokal di kota Efesus dan Kolose, Rasul Paulus, dia menuliskan di dalam membangun dan memelihara hubungan ikat janji, itu harus disertai dengan yang pertama, yaitu hendaklah kamu saling rendah hati, lemah lembut dan sabar. Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang keenam. Kita baca. Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang keenam. Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang keenam. Saya bacakan. Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang keenam.
di sini dengan perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Yang kelima, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Rasul Paulus tahu benar bahwa di dalam jemaat yang ada di Efesus, mereka melayani Tuhan bersama-sama, ada kesatuan jemaat, tetapi ada juga karunia yang berbeda-beda di dalam jemaat. Itu sebabnya dia menasihatkan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati. Walaupun ada karunia yang berbeda-beda, mereka harus tetap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Mereka juga harus menunjukkan kasihnya dalam hal saling membantu. Tidak saling cuek, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyudutkan, tapi mereka harus saling membantu. Dan di sini juga Paulus menekankan melalui suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus, bahwa mereka harus memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera dengan satu baptisan, satu pengajaran, satu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah yang dinamakan di mana kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai jemaat lokal, ada hubungan ikat janji yang kita jaga dan kita pelihara dengan sungguh-sungguh. Lemah lembut, rendah hati, sabar. Dalam gereja kita, atau di tengah-tengah keluarga kita, mungkin ada berbeda karakter, berbeda pendapat, tapi dalam hubungan ikat janji, inilah yang menyatukan kita. Asalkan di dalam kita membangun hubungan ikat janji, di dalam kita memelihara hubungan ikat janji, kita menerapkannya dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan terjadi di dalam pelayanan kita. Tidak peduli seberapa banyak yang ada di tempat ini. Tidak peduli kita, Tuhan tidak melihat jumlah dalam sebuah komunitas. Tapi Tuhan melihat hati kita. Amin. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan melihat hati kita. Itu sebabnya pastikan kalau kita ada di tempat ini, pastikan kita sedang membangun satu hubungan ikat janji. Dan juga kita juga pastikan dalam hidup kita, kita mau memelihara dengan baik hubungan ikat janji ini. Tidak sebatas di mulut saja. Kalau saya, contoh tadi saya waktu awal menikah dengan Kak Ayu, ada pemberkatan nikah, dan saya mengungkapkan hubungan ikat janji, ada janji setia dengan Kak Ayu sampai maut yang memisahkan. Hal itu tidak sebatas di bibir mulut saya, tapi saya harus buktikan di dalam tindakan saya hari lepas hari. Itulah bukti di mana saya sungguh-sungguh mau memelihara
hubungan ikat janji ini? Tentu di dalamnya adalah kerendahan hati, lemah lembut dan sabar. Saudara, Rasul Paulus tahu tentang hal ini. Dia tahu di dalam kelemahan jemaat, mereka ada orang-orang di sana yang juga tidak sabar. Ada orang-orang di sana yang tidak rendah hati. Ada orang-orang di sana yang kurang lemah lembut. Tapi melalui suratnya, dia berdoa agar jemaat yang ada di Efesus, mereka kembali berbalik kepada Tuhan. Mereka mau sungguh-sungguh rendah hati. Mereka mau sungguh-sungguh lemah lembut dan sabar menghadapi sesama mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di dalam rumah tangga kita, kadang-kadang kita menghadapi istri kita kurang sabar. Kadang-kadang kita menghadapi anak-anak kita, kadang-kadang kita kurang sabar. Pagi hari ini firman Tuhan datang kepada setiap kita, berbicara dalam hati kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita ingat kembali akan hubungan ikat janji kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita harus menjaga dan memelihara dengan sungguh-sungguh hubungan ikat janji ini. Saudara, kadang respek kita manusia, kadang-kadang kalau ada masalah, baik dalam rumah tangga maupun dalam pelayanan, kadang-kadang kita langsung menanggapinya dengan amarah kita yang berapi-api. Tapi ada waktunya kita mulai sadar tentang hal itu. Itulah respek manusia. Tapi pada intinya, dalam firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, bahwa kadang-kadang respon kita ini itu membawa kita untuk kita bisa kembali kepada hubungan ikat janji kita. Tuhan membawa kita kembali untuk kita sadar tentang hal ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam kita membangun hubungan ikat janji dan kita memelihara hubungan ikat janji, itu harus disertai dengan kerendahan hati, lemah lembut, dan sabar. Rendah hati melayani keluarga, rendah hati melayani pasangan hidup kita, rendah hati dalam kita melayani dalam pekerjaan kita, rendah hati terlebih dalam kita melayani Tuhan, lemah lembut di dalam kita melayani sesama kita, lemah lembut di dalam kita melayani keluarga kita. Memang kadang-kadang ada orang yang buat hati kita kadang-kadang sampai berkobar-kobar, saudara. Kata Kak Ani, kadang-kadang seperti itu. Itu respek kita. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita harus lemah lembut dan sabar menghadapi segala sesuatu. Sehingga dalam kita membangun hubungan ikat janji, itu tidak sebatas kata-kata saja, tapi kita akan buktikan melalui tindakan-tindakan kita. Orang yang membuktikan bahwa dia memelihara dan menjaga dengan sungguh-sungguh hubungan ikat janji, dia adalah orang yang rendah hati, tidak sombong, merasa diri, ya tidak merasa paling penting, tidak merasa yang paling spesial. Semua sama di mata Tuhan. Amin. Tidak merasa kalau tidak ada saya, ini tidak bisa. Dalam pelayanan kita, tidak demikian. Tuhan, kalau Dia yang memulai pekerjaan ini, Dia juga yang akan bersama-sama dengan kita. Kita harus lemah lembut. Saya dalam hal ini saya sedang belajar lemah lembut, sabar, karena saya juga masih manusia, saudara. Kadang-kadang amarah berapi-api. Tapi dalam hal ini, jangan kita merasa penting, paling penting, jangan. Jangan kita merasa bahwa tanpa kita tidak bisa, jangan. Karena bagi kita, bagi saya pribadi juga, dengan kekuatan manusia,
kita tidak akan bisa menghadapi persoalan hidup. Dengan kekuatan manusia, dengan kemegahan-kemegahan dunia ini, kita tidak akan pernah bisa menghadapi roh-roh jahat di udara, saudara. Karena hidup kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, satu ketika dalam mimpi saya di minggu-minggu yang lalu, semoga mimpi ini mimpi yang Tuhan sedang berbicara bagi saya dan juga bagi pelayanan kita. Dan tadi Tuhan gerakkan saya untuk menceritakan mimpi ini. Karena ini mimpi bukan sekali saja, berkali-kali. Dan ingat sekali lagi, dalam pelayanan kita ada 90% Tuhan bicara melalui mimpi-mimpi dalam hidup saya, dalam pelayanan ini. Dan itu saya uji dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu saya bermimpi. Kami semua ada dalam satu bis, penuh bis itu. Bisnya GKPB, MDC Kota Batu. Yang di depan duduk orang-orang yang sombong. Yang di depan duduk orang-orang kaya yang sombong. Tapi di bagian belakang bus itu duduk orang yang fisiknya terbatas, saudara. Mohon maaf, saya duduk di belakang itu ada bersama dengan dua orang anak yang fisiknya terbatas. Mereka orang yang pendek. Mereka berpakaian yang biasa sederhana, yang compang-camping, seperti orang para pemulung. Mereka pakai sandal yang biasa, sandal swallow ya, yang harganya 9.000 apa 10.000. Mereka duduk di paling belakang. Saya dekati mereka, saya peluk yang satu, dia nyenden kepalanya di saya. Oh, saya senang sekali dekat dia. Terus yang satunya pegang tangan saya, kita ngobrol. Saya tanya begini, senang enggak kita sedang perjalanan, waktu itu kita dalam perjalanan ke satu tempat. Senang enggak dalam perjalanan ini? Wah, senang om, katanya. Anak kecil, sangat senang om. Oh ya, apa yang membuat Anda senang? Ya, sukacita bisa bersama-sama dengan keluarga MDC Kota Batu, kita sama-sama jalan bersama-sama, rekreasi bersama-sama. Terus saya tanya dia, wah kamu luar biasa. Sekarang saya mau tanya kamu, tiba-tiba saya tanya begini, kamu kalau datang ke Tuhan, biasanya kan hari Minggu kamu ada ke gereja. Kamu datang ke Tuhan, apa yang kamu lakukan ke Tuhan? Yang pertama om, saya datang ke Tuhan. Om tahu ya, seminggu saya bekerja, omset saya ini mencapai 2 miliar setiap minggunya. Saya tidak percaya. Tampangnya seperti ini, sandal seperti orang-orang yang tidak punya apa-apa. Dia bilang begini, karena omset saya 2 miliar. Setiap minggu saya sudah siapkan uang 2,5 juta, 250 juta maaf. 250 juta setiap minggu saya datang bawa ke gereja om. Saya langsung bilang, wow. Kok bisa, saya bilang. Saya peluk dia, saya bilang begini, saya tahu persembahanmu. Setiap minggu 250 juta kamu bawa ke Tuhan, saya bilang. Saya tahu, karena saya pendetamu. Yang sebelahnya juga bilang, om saya juga om. Tidak jauh, tidak beda-beda tipis om, yang sebelahnya. Dia berdiri, dia bilang begini, om semuanya ini untuk Tuhan. Saya rangkul dia, saya bilang begini, kamu tunjukkan dari caramu ini, kamu sedang menegur mereka, orang-orang yang sombong yang duduk di paling depan, yang kelihatan di gereja paling sombong. Kamu tunjukkan ke mereka bahwa kamu memberi dengan tidak mencari motivasi untuk kepentinganmu sendiri.
Karena dia di dalam gereja adalah orang yang paling baik, yang tidak dianggap rendah oleh orang yang sombong. Mungkin dia fisiknya terbatas, mungkin dia cacat, tapi hatinya dia sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dia menghargai anugerah Tuhan dalam hidupnya dia. Ketika saya bangun, saya panggil kayu-kayu, saya mimpi. Kok seperti benarannya? Dan ini 2 kali terlintas dalam mimpi saya. Ada orang yang biasa, orang yang sederhana, dipakai Tuhan dengan luar biasa di dalam gereja kita. Bahkan orang yang sombong, mereka sedang dimurnikan oleh Tuhan. Mereka tidak dipakai oleh Tuhan. Saudara, ini hanya sebatas mimpi. Tapi saya bilang ke Kayu, kita doakan ini. Benar. Kita gumulkan dalam pelayanan kita. Kita gumulkan, mari sama-sama kita gumulkan di dalam pelayanan kita. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Seperti yang tadi sudah saya katakan, Tuhan mencari orang yang rendah hati. Tuhan mencari orang yang lemah lembut. Tuhan mencari orang yang sabar, yang Tuhan kirimkan di dalam gereja kita. Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati. Tuhan mencari orang-orang yang lemah lembut. Tuhan mencari orang-orang yang sabar. Di dalam kita membangun sebuah hubungan ikat janji, baik hubungan ikat janji dalam keluarga, dalam hubungan suami istri, maupun di dalam pelayanan kita. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang rendah hati. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang lemah lembut. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang sabar di dalam pelayanan kita. Dan saya percaya orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang sabar ini muncul dari hidup kita pagi hari ini. Tuhan akan mengubah keadaan kita. Tuhan akan mengubah hati kita. Mungkin hari-hari yang lalu kita adalah satu pribadi yang tidak rendah hati. Mungkin hari-hari yang lalu kita adalah satu pribadi yang kurang lemah lembut. Mungkin di hari-hari yang lalu, di minggu-minggu yang lalu, di bulan-bulan yang lalu kita adalah pribadi-pribadi yang kurang sabar. Tapi pagi hari ini firman Tuhan berbicara di dalam setiap kita, dalam hati kita. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Inilah yang dinamakan kita memelihara dengan sungguh-sungguh hubungan ikat janji, tidak sebatas di bibir. Ada pujian, ada lagu berkata, manis di bibir. Ya, tidak sebatas hanya di bibir saja. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu hal yang pertama. Di dalam membangun dan memelihara hubungan ikat janji, harus disertai dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kasih tahu di samping kiri kananmu, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Yang kedua, di dalam kita membangun dan memelihara hubungan ikat janji, harus disertai dengan kasih. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan 15. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saya bacakan bagi kita. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Di sini firman Tuhan berkata demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dalam semuanya itu, di dalam kita membangun sebuah hubungan ikat janji, di dalam kita memelihara sebuah hubungan ikat janji, di sana firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita
bahwa kita harus mengenakan kasih. Dasarnya adalah kasih. Tanpa kasih di dalam kita memelihara hubungan ikat janji, itu tidak akan pernah bertahan tanpa kasih. Kasih ini yang akan membuat kita bertahan di dalam kita memelihara dan menjaga hubungan ikat janji. Tanpa kasih dalam sebuah hubungan suami istri, itu juga tidak akan pernah bisa bertahan. Saudara bisa lihat hasil survei hari-hari ini. Banyak pasangan yang pisah. Karena apa? Tidak didasari dengan kasih. Suami membenci istrinya. Istrinya membenci suaminya. Akhirnya pisah. Orang tua membenci, tidak mengampuni anak-anaknya. Anak-anaknya membenci dan tidak mau mengampuni orang tuanya. Akhirnya hancur berantakan. Di dalam pelayanan pun demikian. Kalau tidak ada kasih di dalam pelayanan, maka semuanya akan hancur. Semuanya kita dasari dengan kasih. Itu sebabnya surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Di dalam mereka memelihara dan membangun sebuah hubungan ikat janji, harus terjalin yang namanya kasih. Kenakanlah kasih. Kasih menjadi dasar dari segalanya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, ada kasih mesra. 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai 7. Kita baca, kasih itu apa? 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Saya baca. Kasih itu sabar, kembali lagi ke poin yang pertama tadi, sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Boleh enggak kita marah? Saya mau tanya Kak, Ibu Pendeta. Boleh. Ada dasarnya kita marah. Marah boleh. Boleh enggak kita marah sepanjang hari tanpa ada alasan? Boleh enggak? Enggak boleh. Mbak Mira tersenyumnya. Mas Niko jadi korbannya. Haleluya. Boleh enggak kita marah? Boleh, saudara. Saya jujur, saya dalam hal pelayanan, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam hati saya, yang menyimpang dari kebenaran, saya pasti marah. Itu karakter saya. Saya pikir saudara juga, kalau ada hal-hal yang tidak srek di hati, asalkan itu menyimpang dari kebenaran, perhatikan kalimat ini, menyimpang dari kebenaran, saudara pasti marah. Sama halnya dalam keluarga. Kalau kita melihat keluarga kita melihat cara kerja dari keluarga kita, sikap dari keluarga kita, ada hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, kita pasti marah. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai anak, kita pasti marah. Karena ada hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Karena kita sedang berusaha untuk membangun, menjaga, memelihara sebuah hubungan ikat janji. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus
ketika dia melihat jemaat yang ada di Korintus, ketika dia melihat jemaat yang ada di Efesus dan Kolose, terjadi perselisihan di sana. Rasul Paulus sebagai manusianya, respeknya dia sebagai manusia, dia marah. Itu sebabnya melalui tulisan-tulisannya dia menasehatkan kepada jemaat yang ada di Efesus, jemaat yang ada di Kolose, bahwa mereka harus bersatu bergandengan tangan. Walaupun ada banyak karunia-karunia yang bermacam-macam, mereka harus dengan rendah hati, lemah lembut, sabar menanggung segala sesuatu, sabar menerima segala sesuatu, sabar menantikan segala sesuatu. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tahu bersama di dalam hal memenuhi panggilan bersama dengan pembagian tugas yang berbeda-beda. Di sini Rasul Paulus dan juga Barnabas serta para pemimpin-pemimpin jemaat yang ada pada waktu itu di Yerusalem, mereka membuat sebuah hubungan ikat janji di dalam Tuhan. Bahwa di dalam sebuah hubungan ikat janji ini, mereka harus menunjukkan dengan tindakan-tindakan mereka, dan semuanya itu harus didasari dengan kenakanlah kasih sebagai dasar di dalam mereka membangun sebuah hubungan ikat janji. Kenakanlah kasih. Saudara, kasih itu yang mempersatukan kita. Kasih itu yang akan mempertemukan kita. Kasih itu yang akan membuat kita bertahan untuk melayani Tuhan. Kasih itu yang akan membuat kita bersama-sama bergandengan tangan mengarah kepada visi yang Tuhan taruh di dalam hati kita, baik di tengah-tengah keluarga kita, baik di dalam hubungan kita sebagai suami dan istri. Kita dasarinya dengan kasih. Kasih ini yang akan membuat kita bertahan untuk selama-lamanya. Baik di dalam pelayanan kita, kenakanlah kasih sebagai dasar dari pelayanan kita. Karena dasar dari pelayanan kita, kasih ini yang akan membuat kita untuk bertahan, mampu bertahan melewati badai hidup, tantangan-tantangan, persoalan hidup di dalam pelayanan kita. Kenakanlah kasih. Yang ketiga, tadi yang pertama, di dalam kita membangun dan memelihara sebuah hubungan ikat janji, ada apa? Rendah hati, lembut dan sabar. Yang kedua apa? Kenakanlah kasih. Yang ketiga, di dalam kita membangun dan memelihara sebuah hubungan ikat janji, kita tidak memandang rendah atau memandang ringan sumpah dan mengikat perjanjian. Tidak memandang ringan sumpah dan juga kita mengikat sebuah perjanjian. Memateraikannya, Tuhan sebagai saksinya, Tuhan sebagai kepalanya. Ketika kita mengambil keputusan dalam membangun sebuah hubungan ikat janji, tentunya kita akan menjaga itu. Kita tidak memandang ringan atau memandang rendah sumpah kita di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang bersumpah di hadapan Tuhan, dia akan menjaga itu di hadapan Tuhan. Hanya orang yang tidak takut akan Tuhan, dia tidak menjaga sumpah itu di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saya tidak menjaga sumpah saya di hadapan Tuhan, waktu hubungan ikat janji dengan Kak Ayu, saya pasti akan memandang, saya akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Saya tidak menjaga hubungan ikat janji itu, sumpah itu saya tidak menjaga. Saya lakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang menyakiti pasangan saya. Tapi karena firman Tuhan yang menguatkan saya tidak memandang ringan sumpah di hadapan Tuhan. Saya berjanji, ketika saya berjanji seia, sehati, sampai maut yang memisahkan, saya akan menghargai, menjunjung tinggi sumpah itu di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada banyak tantangan dalam hubungan kita dalam kita menjalin hubungan suami istri. Ada banyak sekali tantangan. Bahkan saya sering dengar kalau pada pengkhotbah-pengkhotbah di acara-acara pemberkatan nikah, bahkan masalah pasta gigi aja itu jadi masalah loh. Ada yang pencetnya dari depan itu jadi masalah sama istrinya. Harus dari belakang katanya. Banyak saudara. Tapi marilah kita menjaga, menjunjung tinggi sumpah kita di hadapan Tuhan. Jaga ini baik-baik. Begitupun dalam pelayanan kita. Kalau kita pernah bersumpah, Tuhan, saya ingin menyerahkan hidup saya ingin menyerahkan keluarga saya untuk sungguh-sungguh taat kepada Engkau, mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pegang sumpah itu. Jangan kita ingkari sumpah kita. Bawa keluarga kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ingatkan keluarga kita akan sumpah kita di hadapan Tuhan. Bangun sebuah hubungan ikat janji. Saudara, kita lihat apa yang Tuhan singkapkan bagi kita. Saudara tahu perjalanan Daud dan juga Yonatan? Yonatan anaknya Saul ya. Saul berencana untuk membunuh Daud karena timbul rasa iri hati. Berkali-kali Saul mencoba untuk membunuh Daud. Tetapi hubungan Daud dengan Yonatan itu tetap akur. Saudara kalau baca kisah tentang Daud dan Yonatan, ini bisa menjadi berkat bagi kita. Ketika mereka membangun sebuah hubungan ikat janji, mereka bilang saksinya adalah Tuhan. Mereka membangun sebuah hubungan ikat janji dalam persahabatan mereka. Walaupun si Yonatan tahu ayahnya membenci Daud, dia tetap mengasihi Daud. Sama halnya dengan si Daud. Daud tahu benar bahwa ayahnya Yonatan berusaha untuk membunuh dia, membinasakan dia. Tapi yang dilakukan oleh Daud, dia benar-benar menjaga, memelihara hubungan ikat janji karena sumpah mereka di hadapan Tuhan. Jangan menganggap rendah atau menganggap ringan sumpah kita di hadapan Tuhan. Jangan sekali-kali menganggap rendah sumpah kita di hadapan Tuhan. Kalau kita pernah bersumpah, mari kita ingat kembali akan sumpah-sumpah kita. Kalau kita sudah jauh dari sumpah-sumpah kita untuk dekat dengan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, pagi hari ini saya ingin mengajak kita ingat kembali akan sumpah-sumpah kita di hadapan Tuhan. Dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus, ada bukti Yakobus, Kefas dan juga Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, mereka berjabat tangan sebagai tanda persekutuan. Ini merupakan tindakan pernyataan ikat janji mereka sebagaimana biasa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka berjabatan tangan sebagai tanda satu pernyataan hubungan ikat janji. Kita lihat Yehezkiel 17 ayat yang ke-18. Yehezkiel 17 ayat yang ke-18. Bisa ditayangkan? Yehezkiel 17 ayat yang ke-18. Yehezkiel 17 ayat yang ke-18. Saya baca.
Yeskel 17 ayat yang ke-18. Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh, walaupun ia menyungguhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput. Saudara, di dalam masa pemerintahan Raja Sedekia, ada Yeskiel di sana. Ketika di dalam pelayanan Yeskiel, mereka membuat satu perjanjian. Kalau ini tradisi orang Israel, kalau buat satu perjanjian, mereka dengan melakukan dengan cara berjabat tangan. Oke, deal ya. Sama halnya dengan di zaman sekarang ini ya, kalau kita buat satu kesepakatan dalam urusan bisnis, pekerjaan dan lain-lain, oke, deal. Nah, itu tanda perjanjian atau dimateraikan dengan tanda seperti itu. Di sini Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita tidak memandang ringan sumpah dan kita juga mau mengikat perjanjian tidak sebatas sumpah, tetapi ada tindakan yang nyata. Di sini dijelaskan, tradisi orang Yahudi mereka dengan berjabatan tangan, tapi tidak sebatas dengan berjabat tangan. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus, para rasul-rasul pada zaman mereka, pada saat mereka melayani Tuhan. Yakobus, juga Yohanes, yang dipandang sebagai sosok guru bagi orang-orang Israel, mereka berjabatan tangan dengan Rasul Paulus. Tidak sebatas di situ. Alkitab ingin mengajarkan kita, tidak sebatas di situ. Tapi kita juga harus menunjukkan dengan tindakan-tindakan nyata kita. Saudara, jangan pandang orang yang suka marah, dia adalah orang yang tidak peduli dengan saudara. Jangan, saudara. Tadi saya bilang, orang marah boleh enggak? Boleh. Punya dasar marahnya. Dasarnya kebenaran. Bisa jadi mereka adalah orang yang peduli dengan saudara. Saudara jangan pandang mungkin istrimu mulutnya, maaf, setiap hari mungkin 5.000, 20.000 kata. Tapi mungkin ada dasar firman Tuhan yang mereka ingin sampaikan kepada kita. Saudara, ada orang jabatan tangan, senyumnya luar biasa, saudara. Di gereja atau di tempat-tempat yang lain, jabat tangan, halo apa kabar? Senyumnya manis sekali, saudara. Tapi nanti kalau di belakang, di sini firman Tuhan ingin mengajarkan kita. Ketika kita tidak memandang rendah sumpah, kita juga mengikat sebuah perjanjian, tidak sebatas hanya berjabatan tangan. Kita tidak sebatas menunjukkan senyum kita yang paling bagus, tapi kita tunjukkan melalui tindakan-tindakan kita. Baik hubungan kita sebagai suami dan istri, baik hubungan kita di dalam keluarga. Tidak sebatas hanya di ucapan bibir saja, tidak sebatas hanya sumpah saja, tetapi kita tunjukkan melalui tindakan-tindakan kita, tindakan-tindakan nyata kita di dalam keseharian kita. Tunjukkan itu. Itulah dinamakan di mana kita sedang membangun dan memelihara hubungan ikat janji. Tunjukkan itu. Semangat melayani keluarga. Tunjukkan itu. Saya senang sekali Mas Niko sekarang walaupun pekerjaannya jauh di luar kota, itu sebagai bukti loh. Dia menunjukkan hubungan ikat janjinya. Semuanya demi keluarga. Saya sering WA. Semangat ya Mas. Semangat kerja. Saya tahu semuanya untuk keluarga dan untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk memenuhi hasrat mereka, bukan. Semuanya coba kita bisa tahu. Untuk apa Mas Nika mau kerja di jauh-jauh? Untuk keluarga. Itu bukti di mana kita membangun sebuah hubungan ikat janji. Begitupun juga dalam hal pelayanan, saudara. Sekali lagi, dalam hal pelayanan, tunjukkan, jangan sebatas di bibir saja, jangan sebatas di gereja, salamnya manis saudara,
Senyumnya manis tapi di belakang menjatuhkan, di belakang menyudutkan, di belakang itu menghakimi. Saudara jadi hakim yang tidak profesional. Saudara akan menjadi hakim yang kampungan, saudara. Karena hakim yang adil bukan kita. Hakim yang adil adalah Tuhan. Saya sering bilang ke Kak Ayu, tidak peduli dengan siapapun. Yang penting kita benar. Maju. Gereja kita akan menjadi gereja yang mandiri. Maju, lihat ke depan. Tidak peduli siapapun. Bukan kita tidak menghargai, kita menghargai. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pergi. Tinggalkan semua itu. Tunjukkan kebenaran. Kebenarannya akan menyingkapkan. Amin, saudara. Tunjukkan bahwa kita benar di hadapan Tuhan. Saya boleh nasihati orang. Saudara tahu ada istilah dalam istilah budaya Jawa. Saya senang karena bapak saya orang Jawa. Saya suka pelajari budaya-budaya Jawa. Ada istilah yang dinamakan gajah di belangkoni, saudara. Tahu istilah itu? Bisa ngomong, bisa khotbah, tapi tidak bisa melakoninya dalam hidupnya. Bisa nasihat orang, kelihatannya manis nasihat orang. Ngomong hal-hal sok-sok jadi seorang pribadi yang berhikmat, saudara. Tapi tidak bisa jalani dalam hidupnya. Percuma, saudara. Percuma. Saya lebih tertarik dengan orang yang diam. Tidak bisa ngomong. Kelihatannya sederhana. Tapi dia tunjukkan dalam tindakan-tindakan dia. Itulah yang dicari oleh Tuhan. Rasul-rasul. Mereka orang yang sederhana. Para pemungut cukai, mereka adalah orang yang dipandang rendah. Orang-orang yang berdosa, perempuan yang berdosa, dipandang sebagai pelacur. Tetapi ketika Tuhan melihat Sakeus, dia berkata, hari ini keselamatan ada di dalam rumahmu. Ketika Tuhan melihat seorang perempuan yang dianggap pelacur datang membasuh kakinya dengan menangis, Tuhan bilang, pergilah, dosamu hari ini telah diampuni. Ketika para pemungut cukai datang di hadapan Tuhan, dia berkata, jangan engkau terintimidasi dengan perkataan-perkataan orang-orang Saduki. Jangan engkau terintimidasi dengan perkataan-perkataan para imam-imam kepala yang hanya di bibir mulut saja mereka mengatakannya. Hati mereka menjauh dari Tuhan. Hari ini dosamu telah diampuni. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita tidak memandang ringan sumpah kita di hadapan Tuhan. Kita membuat satu perjanjian, sebuah hubungan ikat janji di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika kita tidak memandang ringan sumpah kita di hadapan Tuhan. Kalau kita pernah berjanji, Tuhan, aku mau mengiring Engkau seumur hidupku. Aku mau membawa semua keluargaku untuk datang kepadamu. Pegang janji itu. Tidak harus di tempat ini, saudara. Dimanapun saudara berada, pegang janji itu. Dimanapun saudara berada, pegang janji itu. Ikat perjanjian dengan Tuhan. Saudara, saya tidak pernah membayangkan kalau saya jadi pendeta. Boleh saya kesaksian sedikit mengakhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya dulu cita-cita saya jadi tentara. Karena papa saya dulu tahun 60-an, ayah saya, bapak saya, dia ikut perang sukarelawan di Timor Leste. Dan dia punya jatah untuk jadi TNI. Tapi dia tidak mau. Dia lebih memilih jadi pengusaha. Memang dia sukses di pengusaha. Kemudian berjalannya waktu, karena saya tahu kita punya jatah, dulu masih pakai orang dalam, tapi sekarang tidak tahu. Saya juga posturnya lumayan tinggi, saya pengen sekali jadi tentara. Tapi ternyata, karena papa saya dan ibu saya tidak bisa menjaga dan memelihara hubungan ikat janji, orang tua
tua kami mengalami masalah yang besar. Ayah saya harus pergi meninggalkan ibu saya, pergi ke tempat yang lain, berfoya-foya di luar. Kami hancur berantakan. Sampai semua kami tidak punya rumah, kami tidak punya apa-apa lagi. Tinggal harus berpindah-pindah, saudara. Kadang-kadang kalau tidak punya uang, tuan rumahnya datang, Bu, uang rumah tahunannya belum dibayar, tolong ya keluar dari rumah ini. Kami lihat dengan mata kami, kami saksikan dengan mata kami. Itu membuat hati kami hancur, saudara. Membuat hati kami sebagai anak-anak kami ada 12 orang, 11. Banyak ya. 11 orang. Wih, bayangkan, ibu saya luar biasa. Mama saya luar biasa. Dia berusaha untuk menghidupi 11 orang ini. Kami makan harus dibagi-bagi seperti di panti asuhan, saudara. Biar lauknya cukup. Bagi-bagi setiap hari. Hati kami hancur. Membuat kami berontak. Satu hal dalam pikiran saya tidak mau jadi lagi, jadi TNI, saya malas. Saya harus berusaha bagaimanapun saya harus berusaha untuk menyenangkan hati mama saya dan juga keluarga saya. Apa yang saya lakukan? Saya tidak mau sekolah, saya terjun ke dunia yang lain, ke dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masuk ke dunia judi, saudara. Saya coba-coba. Tahu-taunya di sana saya menikmati kemegahan dunia, saudara. Banyak uang. Tidak stop sampai di situ. Punya uang yang banyak, punya anak buah yang banyak. Saya mulai beralih ke narkoba, saudara. Jadi punya dua bisnis waktu itu. Bagi saya itu bisnis yang paling bagus, paling baik. Karena saya bisa menghidupi keluarga saya bisa menyenangkan hati mama saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya datang kasih duit, mereka bisa bersekolah, bisa memenuhi semua kebutuhan mereka. Senang saya pikir itulah yang terbaik. Ternyata, saudara, tahun 2006, saya menjadi salah satu orang yang ditargetkan oleh dari pihak kepolisian. Karena pada waktu itu Kapolda dari Nusa Tenggara Timur, dia memberikan satu amanat bahwa judi, narkoba harus dibasmi. Dan saya salah satu targetnya. 2006. Habis semuanya. Semua fasilitas saya jual semuanya karena tidak bisa lagi. Mau bekerja tidak bisa lagi karena udah dicegat. Anak-anak buah saya banyak yang ditangkap pada waktu itu. Sampai di satu titik di mana saya tidak punya apa-apa lagi. Saya lari, saudara, dari Kupang ke Surabaya. Tahun 2006, saya ingat sekali. 2006 saya lari ke Surabaya. Saya bingung di Surabaya, saudara. Dari Kupang ke Surabaya, bisa lolos dari bandara. Padahal saya DPO pada waktu itu. Sampai di Surabaya, rencana saya pikir ini tempat yang bagus untuk saya bisa ngedar lagi, saudara. Jangan ditiru loh, saudara. Ini hanya kesaksian. Anak-anak muda jangan ditiru. Saya bisa ngedar lagi. Karena waktu itu omsetnya besar sekali. Tidak bisa. Tuhan tidak berkehendak. Saya lari ke Malang. Sampai di Malang, waktu itu saya ingat, masih tertanam dalam memori saya. Waktu itu kereta api dari Surabaya ke Malang 4.500 apa 4.000? 4.500. Naik kereta itu pertama kali naik kereta, bunyi-bunyi, saudara. Takut, saudara. Di Kupang enggak ada kereta, saudara. Di Kupang enggak ada mall yang besar, enggak ada. Waktu itu enggak ada, zaman tahun 2006 belum ada ya. Ada mall tapi enggak terlalu besar. Kereta api enggak ada. Jadi naik kereta itu takut, saudara. Jadi pegang di gerbongnya kiri kanan, waduh, bunyi-bunyi kan, saudara. Tak, ini mau lepas atau apa ini? Sampai di Malang, saudara, rencana saya, karena saya dengar informasi dulu ada, saudara tahu Hugo's Cafe di Dieng Plaza, dulu terkenal sekali di sana. Saya punya rekan-rekan di sana. Saya pikir di sini lahan tempat yang bagus untuk saya bisa ngedar lagi di sini. Ternyata itu bukan rencana Tuhan. Datang dugem ya. Wah, lihat peluang. Ternyata itu bukan rencana Tuhan.
tahun 2006. Setelah itu hidup susah di Malang, susah sekali. Satu ketika, saudara, jembatan Suhat itu kan sangat dalam ya. Saya berdiri di situ, saya bilang, Tuhan, saya takut. Hari ini saya mau panggil namamu Tuhan. Saya dikejar-kejar Tuhan. Saya tidak berani pulang ke Kupang. Dan saya tahu keberadaan saya di sini sedang diincar Tuhan. Karena ada banyak informasi kalau keberadaan saya di Malang sudah diketahui oleh pihak keamanan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan pasti mereka akan bekerja sama dengan pihak keamanan yang ada di Malang. Saya ingin bunuh diri di jembatan Suhat. Tapi kok ada suara bilang, ngapain kamu bunuh diri? Kamu masuk neraka ya? Karena saya tahu firman, Tuhan ingatkan dengan firman Tuhan itu. Oh iya ya, saya pulang, saya numpang di kos teman pada waktu itu. Sempat ngamen. Hasil dari ngamen beli mabuk, anggur merah, amer ya. Pakai untuk mabuk lagi saudara. Sungguh pada waktu itu saya jauh dari Tuhan. Tapi satu ketika, Kak Roni ada jadi saksi. Kak Roni jadi saksi. Kak Roni sudah lama di MDC Malang, jadi full time-nya Malang. Mereka melayani saya. Tapi saya masih ngakali mereka saudara. Karena saya tidak punya uang, saya tahu kalau orang-orang gereja itu adalah orang-orang gereja yang tulus, lemah lembut, mereka baik. Saya manfaatkan mereka saudara. Waktu mereka datang, mereka tanya, sudah makan? Sudah. Pura-pura pasang tusuk gigi di sini, kelihatannya sudah makan. Padahal masih ada perutnya lagi muter ini saudara. Sudah makan? Sudah. Saya mau kasih uang. Oh iya, mana uangnya? Ambil uangnya. Jadi saya manfaatkan mereka saudara. Kalau tanya sudah makan, iya sudah karena malu saudara. Iya sudah, tapi mereka kasih duit, mereka ngajak makan, saya mau ikut. Seperti itu. Jadi kalau di gereja di Malang, di MDC Malang itu, habis kita gereja, habis kita pelayanan, dulu masih ada gereja 2 kali, pagi dan sore. Jadi kita pagi, sebelum kita ngangkat barang, usung-usung barang ke tempat yang lain, kita ada makan. Disitulah kesempatan saya datang ke gereja saudara. Cari makan saudara. Cari makan di gereja saudara. Tapi sebelum itu, berkali-kali mereka mengajak saya ke gereja. Karena saya tidak tertarik dengan hal-hal rohani, saya tidak mau saudara. Bahkan saya memanfaatkan mereka. Bahkan pendetanya langsung ketemu saya tidak mau. Saya tidak suka dengan pendeta, saya tidak suka dengan hal-hal yang rohani pada waktu itu. Tapi satu ketika, waktu itu ada KKR, seorang hamba Tuhan dari Surabaya, dia berbicara tentang kasih Bapa. Disitulah Tuhan bicara dalam hati saya. Disitulah saya mau menyerahkan hidup saya, menerima Tuhan satu-satunya juru selamat dalam hidup saya. Dan waktu mereka tahu, teman-teman saya tahu, Kak Roni dan teman-teman yang lain tahu, mereka senang sekali. Saya mau sungguh-sungguh bertobat pada waktu itu. Dan saya menceritakan semuanya ke mereka. Mereka bilang, terus mau gimana? Saya mau pulang. Saya mau selesaikan masalah saya. Saya pulang ke Kupang, masalah saya selesai, kasus saya hilang, saya melayani di sana 2-3 tahun di sana saya melayani di youth. Kemudian saya dipanggil Tuhan lagi. Saya rindu memperlengkapi hidup saya untuk menjadi pendeta. Yang dulunya tidak pernah terlintas dalam pikiran saya kalau saya harus jadi pendeta. Tidak pernah, karena saya benci dengan hal-hal rohani. Papa saya majelis gereja, tapi saya tidak pernah ke gereja. Papa saya aktif di dalam gereja. Orang tua saya aktif di dalam gereja. Ketika papa saya kembali ke ibu saya, kembali ke keluarganya, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Papa saya menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia menjadi majelis gereja, dan saya tidak pernah ke gereja. Saya benci dengan hal-hal rohani. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya kalau saya harus jadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan memilih saya di tengah-tengah sampah. Tuhan mengambil saya di tengah-tengah ketidakberdayaan saya. Dia memanggil saya untuk memurnikan saya menjadi alat kemuliaannya. Saudara, hari ini kalau kita pernah membangun sebuah hubungan ikat janji,
kita pernah bersumpah di hadapan Tuhan. Saya ingat jelas ketika saya bertobat. Saya bilang ke Tuhan begini dalam doa saya. Saya nangis, pertama kali di gereja saya nangis. Nangisnya malu-malu saudara, lihat orang enggak boleh. Nangisnya malu-malu saudara. Orang laki kalau nangis, apalagi preman kalau nangis paling lucu saudara. Nangis. Saya bilang, Tuhan hari ini saya bersumpah. Hidup saya mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Saya bersumpah saudara. Benar. Begitu pulang ke Kupang, ada banyak jiwa saya layani di sana. Begitu saya berdoa, saya ambil keputusan untuk kembali ke Malang untuk sekolah memperlengkapi diri saya. Mereka bilang gini, kamu bodoh, ini kan sudah ada banyak jiwa yang kamu layani. Tidak. Saya memperlengkapi diri saya. Itu karena sumpah yang pernah saya ikrarkan di hadapan Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Dia. Dan sebelum saya menikah dengan Kak Ayu, saya tanya dia, Kak Ayu, siap ya melayani Tuhan? Karena saya sudah bersumpah di Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Dia seumur hidupku, apapun yang terjadi. Dia bilang, iya saya mau. Oke. Visi itu yang mempersatukan kita. Kita ada di kota ini untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, rintangan, hambatan apapun, masalah apapun, tidak akan pernah bisa menghalangi sumpah saya di hadapan Tuhan untuk melayani Dia. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa menghalangi itu. Saya rindu ini terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ingatlah sumpah yang pernah kita ikrarkan di hadapan Tuhan. Inilah bukti di mana kita memelihara dan membangun sebuah hubungan ikat janji. Membangun dan memelihara sebuah hubungan ikat janji. Kalau kita bersumpah, kita akan janji setia kepada pasangan kita. Hargailah sumpah itu. Kalau kita berjanji, kita akan berjanji setia kepada keluarga kita. Hargailah sumpah itu. Kalau kita berjanji, kita bersumpah di hadapan Tuhan, kita bergandengan tangan bersama-sama melayani di tempat ini. Hargailah sumpah itu. Amin saudara. Kita berdoa. Mari kita pemain musik bisa maju ke depan. Sekali lagi. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih. Kalau pagi hari ini firman Tuhan kembali mengajarkan kita bahwa kita sebagai orang-orang percaya penting dalam hidup ini kita membangun dan memelihara hubungan ikat janji di hadapan Tuhan dengan rendah hati, dengan lemah lembut, sabar menghadapi segala sesuatu, dengan mengenakan kasih di dalam segala sesuatu, tidak memandang ringan sumpah di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini masalah hubungan suami dan istri semakin menjauh dari Tuhan. Apa berdoa Tuhan memberkati, pulihkan Tuhan. Mungkin ada di antara kita di mana hubungan orang tua dan anak-anak dalam hubungan keluarga semakin menjauh dari Tuhan. Yang memandang ringan sumpah di hadapan Tuhan. Pulihkan Tuhan. Mungkin ada di antara kita hari-hari ini. Pada pagi hari ini kita memandang rendah sumpah di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami. Kami menjadi hati yang baru di hadapan Engkau Tuhan. Hati yang dipulihkan. Hati yang tidak memandang ringan sumpah dan mengikat perjanjian. Kami bersama-sama saudara seiman bergandengan tangan untuk melayani Engkau di dalam gereja ini Tuhan. Di dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam setiap hati kami. Dan
dapat kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan